Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita manusia ini begitu pandai untuk membuat peralatan yang mempermudah hidup kita. Dan kita bisa menciptakan alat-alat itu sesuai dengan keinginan kita untuk mengikuti apa yang kita harapkan membantu, mempermudah hidup kita. Mobil diciptakan sehingga dengan mengendarai mobil itu kita bisa berjalan lebih cepat, mencapai tujuan lebih cepat, seperti yang kita inginkan. Pesawat, telepon, handphone bisa berbicara dalam jarak yang jauh dengan suara yang sangat jernih tanpa kita harus bertemu dengan orangnya. Banyak hal. Bayangkan kalau yang kita ciptakan seperti misalnya mobil atau kendaraan yang lain tidak mengikuti apa yang kita arahkan. Tentu yang kita ciptakan yang semula menolong kita itu justru berbahaya bagi kita. Kita kendarai ke arah kanan, malah belok ke kiri. Wah, bisa masuk ke jurang kita. Dan itulah yang terjadi dengan diri kita yang sebetulnya sarana yang sangat menolong, tetapi justru tidak bisa kita kendalikan. Yaitu pertama pikiran dan badan kita. Sebetulnya sel kanker adalah sel yang tidak mau mengikuti peraturan umum sebagaimana sel harus bekerja sama dengan yang lain. Tak terkendali intinya. Pikiran kita juga yang seharusnya mengikuti arahan, bimbingan dan pedoman kita, tetapi malah pikiran kita melawan kita sendiri. Dan itu yang membuat kita begitu menderita. Saya menemukan dari pengalaman kebanyakan mereka yang datang berkonsultasi disebabkan oleh pikiran yang tak terkendali. Pikiran yang seharusnya istirahat tidak istirahat, sehingga malam tidak bisa tidur. Itu artinya pikiran yang mengendalikan kita tidak bisa mengendalikannya. Sakit hati yang begitu mendalam, kemudian pikiran untuk balas dendam itu begitu kuat. Sampai-sampai tidak menemukan kesempatan untuk berhenti sejenak dan kemudian mengampuni. Enggak mungkin. Terus pikirannya bergulung. Sehingga pikiran itu yang menguasai kita. Bukan kita yang menguasainya. Tentu pikiran itu sangat membantu kalau bisa sesuai seperti yang kita harapkan. Manut dengan apa yang kita perintahkan. Seperti mobil. Itu bagus sekali kalau bisa membawa kita seperti yang kita maksud. Mau ke arah kanan ya ke kanan. Tetapi bahaya sekali kalau kita maunya ke kanan malah ke kiri. Dan pikiran kita lebih berbahaya lagi karena lebih canggih dari mobil itu. Pikiran kita yang menciptakan mobil itu. Dan kalau pikiran kita yang begitu canggih itu tidak bisa kita kendalikan, ya itulah penderitaan yang kita alami. Badan kita juga sama. Badan kita ini sarannya yang luar biasa sekali. Kita bisa bergerak, kita bisa loncat, kita bisa berputar, kita bisa duduk, kita bisa berenang, segala macam gerakan bisa. Badan kita sebuah sistem yang sangat canggih, sehingga bisa sportif, mandiri selama 70-80 tahun. Itu luar biasa sekali. Maka penting mengendalikan tubuh kita. Dan bagaimana kita bisa mengendalikan tubuh kita? Dengan melihat apa yang masuk, yang kita konsumsi. Jangan badan kita yang mengatur kita, badan kita makan ini, badan kita ingin makan itu, lalu kita ikuti. Itu terbalik. Kita yang harus menentukan apa yang harus dikonsumsi oleh badan kita, sehingga badan kita sehat. Maka dibutuhkan tindakan sederhana untuk bisa mengendalikan
dua sarana yang dianugerahkan Tuhan begitu ajaib, yaitu badan kita dan pikiran kita. Disitulah fungsinya meditasi. Duduk sejenak, menata pikiran, menata hati, menata badan. Sehingga kita yang mengatur, yang mengarahkan pikiran kita, bukan sebaliknya, sengsara kita. Kita yang menata dan mengatur apa yang kita makan. Bukan badan kita yang mengatur kita tentang sesuatu yang harus kita makan. Sengsara kita, sakit kita. Kita yang harus juga mengatur, menata kesadaran kita. Sehingga sarana yang begitu canggih yang sudah disediakan oleh Tuhan tidak melawan kita. Kita akan kewalahan dan kita akan menuju kematian kita, kehancuran kita. Tetapi kita bisa menata, mengatur, mengarahkan anugerah yang begitu hebat yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka perlu waktu tenang, menata pikiran, menyadari bahwa kita yang mengendalikan pikiran kita. Bukan sebaliknya, kita yang dikendalikan oleh pikiran kita. Kita yang dikendalikan oleh emosi kita. Persoalan yang sering saya hadapi adalah dari anak kecil sampai sudah tua. Mereka sendiri mengaku, saya tidak mampu mengendalikan emosi saya, Romo. Lah, emosi saya sendiri saja tidak bisa dikendalikan. Bagaimana mencoba mengendalikan emosi orang lain? Bagaimana bisa mengendalikan pikiran kita sendiri? Kalau tidak bisa mengendalikan emosi, itu berarti tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Pikirannya mengalir, terus berputar, terus tidak ada hentinya. Sehingga kita tidak bisa lagi sekedar duduk dan berhenti. Maka Anda bisa menguji diri sendiri. Apakah Anda mempunyai kontrol, kendali atas pikiran dan perasaan? Cobalah duduk diam setengah jam, doing nothing. Kalau Anda bertahan, berarti Anda yang mengendalikan pikiran. Anda yang mengendalikan perasaan. Tapi kalau Anda 15 menit saja duduk diam tidak bisa, berarti pikiran Anda yang mengendalikan Anda. Perasaan Anda yang mengendalikan Anda. Tubuh Anda tidak berdaya. Anda terus bergerak karena pikiran terus bergerak. Yang tentu tidak penting-penting amat. Anda duduk 1 jam, dunia tidak akan runtuh. Anda duduk 1 jam, pekerjaan Anda tidak akan hilang. Bahkan bisa menjadi makin efektif. Cara pandang Anda menjadi semakin jernih. Anda bisa mengambil keputusan bukan berdasarkan pikiran, tetapi kebijaksanaan batin, inner wisdom, yang jauh lebih tepat karena berawal dari kejernihan. Maka penting kita mengendalikan, menata senjata yang begitu ampuh, yaitu pikiran dan badan kita, supaya tidak melawan kita sendiri dan menghancurkan diri kita sendiri, melainkan membantu kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Dan justru latihannya adalah sangat sederhana. Duduk tenang 1 jam saja. Melihat, mengamati, menata dengan penglihatan yang jernih. Dan kemudian menemukan gerakan batin, kebijaksanaan dari dalam, inner wisdom, yang membuat kita justru lebih tenang, lebih damai. Terutama pada saat diam itu, kita melepaskan segala kegalauan dan kecemasan yang ditimbulkan oleh pikiran yang tidak menentu, dan kemudian bisa memandang dengan jernih bahwa kita ada di dalam kasih Tuhan yang mendamaikan, yang menenangkan, yang memberi kita gerakan batin yang bijaksana, sehingga mampu mengambil keputusan dengan tepat, yang membantu kita justru untuk mencapai tujuan menjadi pribadi yang kualitasnya super, dengan senjata yang luar biasa yang sudah disediakan oleh Tuhan.
Kita bisa menyembuhkan diri sendiri, kita bisa menyegarkan diri sendiri, kita juga bisa membahagiakan diri sendiri. Semuanya sudah ada di dalam. Terutama di dalam kesadaran bahwa kita selalu bersama Tuhan, ditemani oleh Tuhan, dibesarkan hatinya oleh Tuhan, dan dicintai oleh Tuhan. Kesadaran itulah yang kemudian bisa membantu kita melihat pikiran-pikiran yang jernih, yang baik, yang tepat. Perasaan-perasaan yang benar, yang sesuai dengan kenyataan bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, ambil waktu, nikmati kebersamaan dalam keheningan bersama Tuhan. Dari situ muncul kebijaksanaan, iman dan kasih, sebagaimana diajarkan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. The fruit of service is peace. Maka keheningan adalah langkah pertama yang membuat hidup kita menjadi lebih damai. Dan pikiran kita lebih jernih, batin kita lebih ringan, perasaan kita lebih bahagia. Semuanya sudah ada, tinggal kita menyadari dan menikmati, mensyukurinya sebagai anugerah Tuhan yang menakjubkan. Anda bisa bahagia, Anda bisa menentukan sendiri surga Anda sendiri. Tetapi Anda juga bisa terjebak oleh pikiran yang membawa Anda kepada purgatori Anda sendiri. Mari kita hening supaya mempunyai pikiran yang jernih, batin yang tenang, dan hidup yang penuh syukur dan sukacita. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.